Memang kan kita lagi lihat ini berbagai isu dari tahun-tahun kemarin juga ya, antara desa Sihaporas dengan masyarakat TPL. Ya, kira-kira kondisi yang sebenarnya di desa di desa Sihaporas ini antara TPL dengan warga sebenarnya seperti apa? Maksudnya apakah adem-adem saja atau katakanlah memang ada beberapa katakanlah konflik ya, tetapi nggak semua mungkin ya. Tetapi di masyarakat itu kan berkembang seakan-akan semua desa warga Sihaporas itu bertentangan atau katakanlah ya konflik dengan PTT Toba Pak Lestari. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi di desa Sihaporas ini? Siapa? Ya kondisinya diam-diam aja, baik-baik. Cuma di antara masyarakat Sihaporas ada komunitas yang namanya Lamtoras. Ya. Nah ini yang komplit sama TPL. Orang itu selalu menuntut tanah adat. Sementara di Simalungun tidak ada tanah adat, tanah kerajaan. Jadi kayak itu baru sedikitnya, paling ada itu 30, paling banyak itu 30 kakak. 1%. Oh, dari sekitar 30 dari 200. Dari 17 kakak tadi. Tadi. Oke. Yang selainnya enggak. Itu 1% lah dihitung dari penduduk Nagori Sihaporas. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Enggak terlalu banyak. Terus bagaimana kalau kalian bertemu, bapak-bapak bertemu dengan mereka yang berbeda pendapat ya, yang berbeda pendapat seperti apa? Ya seperti nggak keluarga lagi lah. Iya. Jadi ada permasalahan berarti ya. Tidak gaduh, tidak saling cekcok, tapi ya kayak gitulah. Diam-diaman lah gitu. Kalau di apa di gereja, apa di pesta-pesta seperti apa? Ya, seperti itu juga. Iya. Sama. Sehari-harinya dan pesta pun seperti itu. Ibarat pesawat yang berseberangan di udara. Sama-sama tahu, tapi sinyal masing-masing. Saya mau ke Kuala Namu, saya mau ke Tangerang. Berarti saling cuek ya berarti ya. Cuek. Saling cuek ya. Tetapi sebenarnya tidak ada yang katakanlah sampai bentrok antara masyarakat. Tidak ada, itu masih kita usahakan, kita hindari itu, jangan sampai. Soalnya kan kalau di luar sana kita baca ya, seperti sudah panas juga ya antara masyarakat. Padahal saya datang ke tempat ini juga nggak terlalu nggak terlalu ada masalah ya kan. Biasa-biasa saya lihat seperti warga di tempat lain juga. Apa tanggapan Amang kalau ini ada? Saya lihat nih, kalau saya dengar ini belum saya lihat, ada katakanlah pohon ditumbang untuk menutup jalan. Kira-kira sebagai warga, sesama warga yang apa tanggapan bapak-bapak lah? Kalau tanggapan kami kan, kami lah masyarakat lah, kami nggak tahu. Tanggapan kami kan ada hukum lah yang bertindak untuk itu. Tidak mungkin masyarakat bergaduh sama masyarakat. Jadi kan ada hukum negara ini. Kalau memang orang itu salah sesuai aturan hukum, negara Indonesia negara hukum, ya dihukum seperti itu. Yang buat masalah ini juga karena hukum juga tidak tegas ya? Ya tidak tegas. Itu hukum negara ini tidak tegas. Menurut saya, tanggapan saya tidak akan membedakan kedua belah pihak. Ya. Dengan catatan, kemungkinan yang melakukan itu bukan atas kehendak untuk seluruh. Kemungkinan hanya kehendak dari beberapa oknum atau kelompok. Tapi kelompok ini pun saya tidak menyalahkan. Karena hak asasi manusia, mau berpribadi, mau berkelompok, kan dilindungi undang-undang. Tadi kembali ke bahasa yang Bapak Ambarita sama Pak Undal tadi katakan. Kalau memang itu sudah menyalahi untuk kepentingan umum atau kepentingan beberapa oknum yang lain, oke, hukumlah dijalankan. Secara pribadi saya tidak berani memutuskan apa pendapat saya, opini saya tentang itu. Seperti itu. Ini kan masyarakat di luar sana yang banyak mendengar isu-isu yang tidak baik tentang keadaan Sihaporas ini. Ini perlu disampaikan karena ini kan kita tampilkan nanti di media sosial dan YouTube ya. Apa harapan Amang-Amang terhadap masyarakat tentang berita-berita ya menurut saya sih tidak benar karena di sini kondusif sebenarnya. Coba Amang Barita. Kalau memang harapannya kepada masyarakat umum di luar Nagori Sihaporas, berita-berita yang dikatakan konflik seperti itu
dikatakannya Siapores tidak aman, itu tidak benar. Siapores itu kondusif. Yang sebagian itu nanti setelah tidak hukum itu pasti itu aman juga. Dan harapan kami, jangan takut sama orang Siapores. Di sini baik-baik kok. Adi Marim kok, walaupun ada beberapa orang itu penakut juga itu. Cuma berani-berani, kadang mungkin menurut saya ada di balik orang itu. Makanya orang itu berani. Yang disayangkan, tindakan hukum inilah, kalau memang orang itu salah ditindak sesuai hukum. Dan jelas masyarakat di luar Siapores jangan takut ke Siapores. Di sini aman-aman saja. Berita itu tak terlalu besar-besar, itu salah. Kalau bisa berita itu yang benar-benar aja lah diberitakan. Kira-kira seperti itu. Cuma harapan kami, baik pun ke pihak TPL, baik pun ke pihak pemerintah, harapan kami biar cepat itu diselesaikan. Itu harapan kami untuk permintaan kami kepada TPL, baik pun hukum, cepatlah diselesaikan. Itulah harapan kami. Terima kasih. Saya sendiri mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh warga Indonesia yang mendengar informasi ini, mohon jangan pernah membenci Siapores, terutama warganya. Apapun yang terjadi atau berita yang didengar, dilihat, itu hanya bagaimana gejolak hidup. Tetapi harapan kami sendiri yang berada di sini, kami adalah nyaman. Biasanya itu masyarakat demokratis adalah berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu bukan menjadi acuan atau untuk menjadi patokan bagi warga di luar Nagori Siapores mengatakan Siapores tidak aman. Bahwa Siapores adalah damai. Masalah pola pikir atau tujuan kerja masing-masing dan harapannya itu kan tergantung sifat pribadi masing-masing. Nah, untuk itulah kami warga Siapores mengharapkan supaya jangan pernah membenci masyarakat Siapores, nagorinya, aktivitasnya dan segalanya. Karena apa? Di segala fasilitas umum atau di kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari banyak bentrok, banyak perbedaan pendapat. Namun jangan kita menilai itu menjadi kesimpulan seperti itu di satu tempat itu. Nah, seperti itulah harapan kami.